Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perjuangan rakyat daerah dalam meraih kemerdekaan. Ini bab 6, materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7 semester genap. Perlawanan rakyat Maluku. Masa perjuangan 16 Mei sampai 16 Desember 1817. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan. Berawal dari monopoli perdagangan Belanda dan pelayaran Belgia. Perlawanan terhadap Belanda dengan menyerang benteng Dixmude dan memukul mundur Belanda dengan terbunuhnya Jenderal Van den Berg. Belanda membalas dengan kekuatan lebih besar dan menangkap Pattimura beserta teman-temannya. Pattimura dihukum gantung di Ambon. Nah, pahlawan yang terkenal dari perlawanan rakyat Maluku adalah Kapten Pattimura yang lahir tahun 1783 dan wafat tahun 1817. Perlawanan kaum Padri. Masa perjuangan 1821 sampai 1837. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan. Dikenal dengan Perang Padri karena perselisihan antara kaum adat dan kaum ulama. Perselisihan ini dimanfaatkan Belanda dengan politik adu domba, sehingga terjadi perang saudara. Belanda menggunakan siasat benteng, yaitu membangun benteng Fort de Kock yang menyimbolkan telah dikuasai daerah tersebut. Kaum adat akhirnya bersatu dengan kaum ulama melawan Belanda. Persatuan ini merisaukan Belanda, yang akhirnya mengeluarkan pernyataan yang disebut Plakat Panjang dengan isi 1. Tanam paksa dengan kerja paksa bagi rakyat Minangkabau. 2. Kepala-kepala daerah akan digaji. 3. Belanda bertindak menengah. Di bawah pimpinan Letkol Michels, Belanda menyerang dan menaklukkan Tuan Hui Membonjol. Dengan ditangkapnya Membonjol, diasingkan ke Cianjur, Ambon, sampai dengan Manado. Imam Bonjol wafat dan dimakamkan di Penelang, Manado. Nah, pahlawan yang terkenal dari perlawanan kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol yang lahir tahun 1772 dan wafat tahun 1864. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Masa perjuangan 1825 sampai 1830. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertempuran di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke Dekso. Ada dua kali pertemuan tahun 1825 sampai 1825. Saat itu pasukan Belanda banyak yang terdesak. Akhirnya Belanda menggunakan usaha tipu daya untuk menang. Akibatnya banyak pemimpin seperti Pangeran Surya Mataman dan Aryo Pangwadono tertangkap. Pangeran Diponegoro melakukan perundingan pada tanggal 28 Maret 1830 dengan Jenderal de Kock. Pangeran Diponegoro ditangkap ketika perundingan gagal. Pangeran Diponegoro kemudian dibawa ke Batavia. Setelah itu dipindahkan ke Manado tahun 1834 dan akhirnya ia wafat di Makassar 8 Januari 1855. Pahlawan yang terkenal dari pertempuran ini adalah Pangeran Diponegoro, lahir tahun 1785 dan wafat tahun 1855. Perlawanan rakyat Sulawesi. Masa perjuangan 1829 sampai 1907. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan, Sultan Hasanuddin menyerang Belanda karena VOC melakukan monopoli yang ketat dengan pelayaran Bonggi. VOC dibantu Aru Palaka menyerang Makassar. Sultan Hasanuddin kalah dan harus menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya Makassar menjadi wilayah jajahan dan perdagangan menjadi hak monopoli VOC. Pahlawan yang terkenal dari perlawanan rakyat Sulawesi adalah Sultan Hasanuddin yang meninggal atau wafat tahun 1870. Perlawanan rakyat Kalimantan. Masa perjuangan 1859 sampai 1905. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan. Perlawanan terhadap Belanda karena mencampuri urusan pemerintahan Kerajaan Banjar. Dipimpin Pangeran Hidayat yang ditangkap dan dibuang ke Cianjur dan dilanjutkan Pangeran Antasari. Perjuangan terhenti karena Pangeran Antasari wafat karena penyakit cacar dan dimakamkan di Banjarmasin. Pahlawan yang terkenal dari perlawanan rakyat Kalimantan adalah Pangeran Antasari yang lahir tahun 1809 dan wafat tahun 1862. Perlawanan rakyat Aceh. Masa perjuangan 1873 sampai 1904. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan, Belanda menyerang Aceh dengan menghancurkan Masjid Baitur Rahman dan Jenderal Kohler tewas. Belanda pergi dari Aceh. Belanda datang kembali dipimpin Jenderal J. van Swieten
Tokoh Aceh bersatu dan melawan mengalami kesulitan. Belanda mengalami kesulitan. Akhirnya mengirim Dr. Snodgrancz, seorang Belanda yang ahli Islam untuk mempelajari kehidupan sosial budaya Aceh. Siasat inilah yang akhirnya dapat menaklukkan Aceh atau yang dikenal dengan siasat politik adu domba atau Davide et Impera. Pahlawan yang terkenal dari perlawanan rakyat Aceh ada Tuan Tengku Umar yang lahir tahun 1854 dan wafat tahun 1859, serta Cut Nyadin yang lahir tahun 1848 dan meninggal atau wafat tahun 1908. Perlawanan rakyat Tanah Batak. Masa perjuangan 1870 sampai 1907. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan. Belanda menyerang Tapanuli tapi dapat digagalkan. Penyerangan Belanda di Silindung Kumbang dan Tobe Gulung. Penyerangan Belanda ke Tanah Gayo dan Danau Toba. Penyerangan Belanda di pusat pertahanan Sisingamangaraja di Pakpak. Sisingamangaraja gugur dan dimakamkan di Terutung lalu dipindah ke Balige. Pahlawan yang terkenal dari perlawanan rakyat Tanah Batak adalah Raja Sisingamangaraja ke-12 yang lahir tahun 1849 dan wafat tahun 1907. Perlawanan rakyat Bali. Masa perjuangan 1846 sampai 1849. Perjuangan melawan Belanda. Ringkasan perjuangan terjadi karena Belanda menentang hukum tawan karang yang berlaku di Bali. Hukum tawan karang yaitu kerajaan di Bali memiliki hak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Dalam perangnya, Raja Buleleng dibantu I Gusti Ketut Jelantik. Dalam perangnya menggunakan sistem perang puputan. Pahlawan dari perlawanan rakyat Bali yang terkenal adalah I Gusti Ketut Jelantik. Sumpah Pemuda. Masa perjuangan 27 sampai 28 Oktober 1928. Perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Ringkasan perjuangan. Sumpah Pemuda merupakan salah satu dari dua tonggak utama yang menandai lahirnya gerakan kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada 1928 menjadi awal kebangkitan nasional di mana kesadaran rakyat sebagai orang Indonesia mulai tumbuh. Budi Utomo dan Sumpah Pemuda sendiri merupakan dampak dari politik etis yang dipelopori dan diperjuangkan Dosteker atau Multatuli. Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang menegaskan cita-cita berdiri negara Indonesia. Ikrar ini sebenarnya merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang diadakan di Batavia, Oktober tahun 1928 selama 2 hari, yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober. Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 rapat, berturut-turut di Gedung Katolik Kegonglingen, Bonn, KJB, Gedung OS Java Bioskop, dan rapat penutup di Gedung Indonesia Club Gebau. Lagu Indonesia Raya dilantunkan pada acara penutupan namun tanpa syair, hanya dimainkan dengan biola oleh F.R. Supratman. Lagu tersebut disambut baik oleh para pemuda. Kemudian Kongres Pemuda II ini ditutup dengan mengumumkan hasil kongres yang ditulis oleh Muhammad Yamin, yang awalnya dibacakan oleh Sugondo, lalu kemudian dijelaskan secara rinci oleh Muhammad Yamin. Rumusan hasil Kongres Pemuda II tersebut saat itu disebut Sumpah Setia. BPUPKI. Masa perjuangan 1 Maret 1945. Perjuangan melawan penjajahan. Ringkasan perjuangan. Pembentukan BPUPKI bermula ketika tahun 1944. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak, di mana berbagai pulau di sekitar Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Akibat serbuan yang dilakukan sekutu melalui serangan udara ke kota-kota wilayah Indonesia seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya, menyebabkan pertahanan Jepang menjadi rapuh dan bayangan kekalahan makin nyata. Adapun berdasarkan kondisi tersebut, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia, di mana melalui Perdana Menteri Kuniaki Koiso, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Untuk meyakinkan janjinya, pada tanggal 1 Maret 1945, perintahan militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Seiko Shikikan Kumafuchi Harada membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Choshakai. Adapun yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu seorang Jepang, Shuko-chan Cirebon, dan Raden Panji Suroso, serta diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI yang dibantu oleh Toyohiko Masuda dan MR AG Peyongdikdo. BPUPKI beranggotakan 6 orang ditambah 7 orang.
Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Tenno Heika. Pelantikan dihadiri oleh anggota BPUPKI dan dua besar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Eiichiro Nagano. Proklamasi Kemerdekaan, masa perjuangan 17 Agustus 1945, perjuangan melawan penjajahan, ringkasan perjuangan. Jepang menyerah pada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Mendengar berita itu, para pemuda-muda segera memaksa Insinyur Soekarno dan Dr. Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Tapi ada perbedaan pendapat dari golongan tua. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno. Di rumah Laksamana Maeda diadakan sidang PPKI dan perumusan teks proklamasi. Akhirnya diputuskan proklamasi Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56. PPKI, masa perjuangan 7 Agustus 1945, perjuangan melawan penjajahan, ringkasan perjuangan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya Jepang membentuk PPKI. 7 Agustus, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbinkai. PPKI bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk semakin meningkatkan kualitas video yang kami buat. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.